Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam om santi, santi om, namo buddhaya, sanca rahayu. Yang terhormat Gubernur Bangka Belitung atau yang mewakili dari Dinas UMKM, yang terhormat Kapolda Bangka Belitung, yang diwakili tetangga saya dari kampung Jawa Timur, Kompol Aan Hadi, silakan berdiri Pak Aan. Yang terhormat Danrem Garuda Jaya, yang diwakili senior saya Kolonel Dik Sadikin, silakan berdiri Pak Dik. Yang saya banggakan Ketua DPW APRI Provinsi Bangka Belitung, Saudara Mangimpal, silakan berdiri Pak Mangimpal beserta jajaran. Yang saya hormati tamu undangan pendiri warung jalanan, silakan Bang Tommy berdiri. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua APMC, Asosiasi Perumahan Indonesia, ini anak buahnya Pak Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin versi sebelah. Silakan berdiri Pak Gunawan Ceng. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pemuda Batak Bersatu, silakan Pak berdiri. Saudara-saudara pengurus dan pimpinan wilayah, Ketua dan jajaran DPD APRI Kabupaten Kota se-Bangka Belitung yang saya banggakan, kepada komunitas pasar malam, pedagang kaki lima, dan pelaku ekonomi rakyat kecil yang lain di seluruh Babel, serta para tokoh agama, adat, dan masyarakat Bangka Belitung yang saya banggakan. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya atas kehendak dan ridho-Nya lah pada hari ini di Gedung Manglige Pemprov Bangka Belitung, Keluarga Besar Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia dikehendaki untuk bermunajah bersilaturahim dalam rangka bersama bersatu dengan pemerintah, dengan TNI Polri, dengan kekuatan elemen masyarakat yang lain, bersama PKL dan pelaku ekonomi rakyat. Tujuan kami hanya satu, Pak Kolonel Dik. Kita ingin pedagang kaki lima usahanya maju dan berkembang. Kita ingin PKL unggul menghadapi era digital. Dan saya selaku Ketua Umum pada tahun 2011 telah mengumandangkan sebuah slogan perjuangan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Pedagang kaki lima tidak boleh digusur di tanah airnya sendiri. Pak sampaikan kepada Kapolda, PKL itu punya karakter dan jati diri yang kuat. Tatkala disapa secara manusiawi, diajak komunikasi dua arah, mereka akan mudah ditata, dibina dan diberdayakan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Ketua DPW dan DPD se-Bangka Belitung. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, kami haturkan apresiasi dan terima kasih yang pertama kepada Gubernur Bangka Belitung beserta jajaran. Yang kedua kepada Kapolda Bangka Belitung, Bapak Irjen Pol Anan Sarif Hidayat beserta jajaran. Kepada Danrem Garuda Jaya, mohon disampaikan Pak Kolonel Dik Sadikin, dan saya haturkan terima kasih secara khusus kemarin sore atas uluran hati Kodim 0413. Saya sudah resmikan
pojok PKL di depan Kodim 0413 tanggal 5, serta kepada seluruh kekuatan di Bangka Belitung yang selama pandemi COVID-19 ini bersama Asosiasi PKL Indonesia tetap membangun rasa optimisme, tetap membangun semangat bagi PKL dan pelaku ekonomi rakyat, tetap berjualan, tetap berekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mensekolahkan generasi milenial penerus bangsa kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pedagang kaki lima itu Pak An, Pak Didik dan Bu Dinas, daya tahannya hari per hari. Saya ini dokter ahli kekebalan tubuh, alumni Fakultas Kedokteran Brawijaya dan UI Jakarta. Kalau mereka tidak diberi kesempatan berjualan, paling lama 7 hari Pak Didik, anak istrinya tidak bisa makan dan tidak bisa membiayai sekolah generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya minta kepada Gubernur, kepada Bupati dan Wali Kota se-Bangka Belitung untuk tidak menggusur pedagang kaki lima, memberikan kesempatan usaha seluas-luasnya, lebih-lebih di era pandemi COVID-19. Rakyat sudah lebih 1 tahun 9 bulan didera sebuah krisis kesehatan, dan hari ini ekonomi rakyat, pedagang kaki lima dan yang lainnya lah yang akan mensupport kebangkitan ekonomi bangsa dan negeri kita. Untuk itu, selaku Ketua Umum dan pribadi, saya ucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Mang Ipar, Saudara Yogi sebagai Sekretaris dan jajaran APLI Bangka Belitung. Pimpin APLI dan PKL ini dengan hati murni, bersih dan suci, hanya untuk menaburkan kemanfaatan bagi usaha dan ekonomi pedagang kaki lima. Saya tidak mau mendengar ada penyalahgunaan kewenangan. Tatkala itu diketahui oleh Ketua Umum, maka saya tidak pernah terlalu lama untuk memberi sanksi setegas-tegasnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus ada di garda depan. Walaupun dompet kosong Pak Mangipal, asal masih bisa utang ke kanan dan ke kiri, roda organisasi harus berjalan secara efektif. Pedagang kaki lima dan pelaku ekonomi rakyat hari ini harus didampingi dari hulu hingga hilir, harus mendapatkan fasilitas usaha dan ekonomi produktif, baik dari pemerintah, dari swasta, maupun dari lembaga dan kekuatan lainnya. Hari ini kita masuk era digital ekonomi. Tatkala ekonomi rakyat tidak kita dampingi secara utuh dan menyeluruh, tatkala tidak ada pendampingan dari hulu hingga hilir, 5 pranata digital ekonomi tidak berada di tangan anak bangsa kita. Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 15 September 2021 kemarin, tatkala kami diundang ke Istana Negara, bahwa di era digital, transformasi usaha informal ke formal dan transformasi digitalisasi tidak boleh dipaksakan oleh pemerintah. Karena sebagian besar PKL dan rakyat kita tidak melek teknologi internet dan digital. Oleh karena itu,
dari Dinas Koperasi. Saya juga sudah sampaikan kepada Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki tanggal 22 September 2021 yang lalu. Saya minta Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak memaksakan kehendak untuk mentransformasi. Saya hanya khawatir tatkala rakyat hari ini berada pada ketidaksiapan dari segala sisi karena platform market e-commerce, platform payment and finance digital, logistik, produk dan konten. 5 peranata ini hari ini ada di tangan bangsa dan negara lain. Oleh karena itu, saudara mengimbau dampingi pelaku ekonomi rakyat, pedagang kaki lima dari hulu hingga hilir. Kantor yang kemarin saya resmikan harus menjadi pusat PKL dan ekonomi rakyat sebabel untuk didampingi dalam rangka mendapatkan nomor induk berusaha melalui OSS. PKL dan rakyat kita tidak ngerti email, Pak Kolonel Dik-Dik, apalagi digital ekonomi. Pak Mangibal dan Ketua DPD Subabel punya tanggung jawab untuk membantu PKL dan pelaku ekonomi rakyat mendapatkan NIB dengan sistem OSS. Nanti kalau Bu Dinas tidak kooperatif akan saya sampaikan kepada Pak Teten Mas Duki. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, di Jakarta sedang terjadi polemik. Pedagang frozen, makanan beku, dipanggil teman-temannya Pak Aan Hadi terkait tidak memiliki SPP, IRT dan izin MD dari Balai Pengawasan Obat Makanan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kantor DPW API Babel harus menjadi pusat seluruh pelaku ekonomi rakyat didampingi untuk mendapatkan SPP IRT, Pak Panglima. Kebijakan negara gratis, INB juga gratis. Namun di lapangan masih ada kejadian harus mengeluarkan biaya untuk sertifikasi SPP, IRT dan INB. Saya tidak ingin ini terjadi di 7 kabupaten kota di Bangka Belitung. Kemudian yang ketiga, perihal sertifikasi halal. 7 hari yang lalu saya diundang Prakonvensi Nasional SKKN Penilai Halal Kementerian Agama. Saya minta kepada negara, kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada Presiden Joko Widodo, tatkala kebijakan pemerintah terkait dengan sertifikasi halal, terkait dengan SPP IRT, serta terkait dengan izin MD BPOM untuk usaha mikro dan super mikro harus ditanggulangi atau disubsidi oleh APBN. Kenapa demikian? Karena sampai hari ini baru ada 3,97 juta UMKM yang memiliki nomor induk berusaha dari 64,5 juta. Dan sebagian besar pelaku ekonomi rakyat kecil, usaha mikro dan super mikro, dana 2 juta itu sangat besar sekali. Oleh karena itu, 3 hari yang lalu saya sampaikan kepada Presiden Jokowi secara terbuka, negara ini tidak akan bangkrut tatkala di APBN dianggarkan 100 sampai 200 triliun agar 63,9 juta usaha mikro yang didominasi super mikro ini secara gratis mendapatkan NIB, sertifikasi halal dan SPP IRT. Oleh karena itu, kepada Ketua DPW, Ketua DPD Bangka Belitung, wajib hukumnya untuk
membangun komunikasi dan kemitraan dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota, TNI Polri dan kekuatan yang lainnya. Tugas untuk menghadapi era digital ekonomi yang sangat kompleks dan sangat besar adalah tugas yang sangat berat, harus disengkuyuh secara bersama-sama. Saya selaku Ketua Umum terus meminta kepada Presiden, saya tidak pernah ikhlas dengan dalih setup digital ekonomi, one world digital ekonomi, dengan dalih transformasi digitalisasi informal menuju formal. Tatkala rakyat tidak siap, kemudian ada kekuatan overbudget dari kongsi multinasional kekuatan bangsa asing menginfiltrasi, menggerus dan mencaplok kekuatan ekonomi rakyat, usaha mikro dan super mikro. Untuk itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya mohon dengan hormat dan rendah hati kepada Gubernur Bangka Belitung, kepada Bupati dan Wali Kota sebangga Belitung, mohon rakyat dipagari ekonominya. Kita tidak anti asing, Bu Dinas. Kita juga tidak pernah melawan asing. Namun asing tidak boleh semena-mena menginfiltrasi apalagi mencaplok ekonomi rakyat. Saya selalu bersuara karena 63,9 juta usaha mikro dan super mikro itu menghidupi ratusan juta rakyat dan bangsa ini. Tatkala mereka gulung tikar, tatkala usahanya ambruk, saya tidak mau melihat negeri kita terjadi gejolak sosial, terjadi lonjakan pengangguran yang ujung dan akhirnya ada pergolakan antar warga bangsa, pergolakan dan pertumpahan darah. Saya tidak pernah mengizinkan apapun setup one world digital ekonomi, ekonomi rakyat, ekonomi bangsa dan negeri ini tidak boleh digenosida oleh kekuatan manapun. Hari ini ada TNI dan Polri. Saya aku yakin TNI dan Polri kita masih utuh dan menyeluruh untuk merah putih dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir kepada Bapak Ibu sekalian, pedagang kaki lima, baik yang asongan, yang gerobak, yang pasar malam, yang pasar pagi, baik yang ada di pasar tradisional, kawasan wisata, serta sentra ekonomi rakyat yang lain. Jangan pernah putus asa. Kalian harus tetap optimis, kalian harus tetap semangat untuk mengalir rezeki demi kebutuhan keluarga, masa depan generasi penerus bangsa kita. Kepada seluruh pemuda generasi penerus bangsa di Bangka Belitung dan di seluruh tanah air, pada kesempatan yang mulia ini, atas nama pedagang kaki lima di seluruh tanah air, atas nama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-93, 28 Oktober 2021. Nasib dan masa depan negeri ini, kemandirian dan kedaulatan bangsa ini ada di tangan pemuda. Pemuda harus bangkit, pemuda harus menjadi harapan bangsa dan ibu pertiwi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bitaufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.